Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Rizky Mustafa, biasa dipanggil Damar. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang pemrograman dasar, modul pemrograman dasar yang saya buat sebagai bagian dari ujian tengah semester untuk mata kuliah tersebut. Tujuan dari video ini untuk memberikan pemahaman dasar tentang konsep pemrograman kepada rekan-rekan ini dengan cara interaktif dan mudah dipahami. Jadi, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Di sini pada modul 1 ada pengenalan bahasa C++, yang mana bahasa pemrograman ini sendiri mempunyai banyak bahasa, dan itu nanti bakal saya jelaskan secara pemahaman saya dan apa yang telah saya buat pada modul ini. Jadi langsung saja ke sejarah singkatnya. Sekilas perkembangan bahasa. Bahasa C dikembangkan di Bell Lab pada tahun 1972. Ditulis pertama kali oleh Brian W. Kernighan dan Dennis M. Ritchie merupakan bahasa turunan atau pengembangan dari bahasa B yang ditulis oleh Ken Thompson pada tahun 1970, yang diturunkan oleh bahasa sebelumnya yaitu BCL. Bahasa C pada awalnya dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dioperasikan pada sistem operasi Unix. Bahasa C merupakan bahasa pemrograman tingkat menengah, yaitu di antara bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi, yang biasa disebut dengan bahasa tingkat menengah. Bahasa C mempunyai banyak kemampuan yang sering digunakan. Di antaranya yaitu kemampuan untuk membuat perangkat lunak, misalnya DBase, WordStar, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Sekilas tentang C++. Pada tahun 1980, seorang ahli yang bernama B. Jarny Storsap mengembangkan beberapa hal dari bahasa C yang dinamakan C with classes, yang pada mulanya disebut A Better C dan berganti nama pada tahun 1983 menjadi C++ oleh Rick Muschitti. Ternyata banyak juga ya nama penemunya ini. Dibuat di laboratorium Bell AT&T. Pada C++ ditambahkan konsep-konsep baru seperti kelas dengan sifat-sifatnya yang disebut dengan OOP, yang mana kepanjangan dari OOP ini sendiri yaitu Object Oriented Programming, yang mempunyai tujuan utamanya adalah membantu dan mengelola program yang besar dan kompleks. Perbedaan antara bahasa C dengan C++, ada yang tahu? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Bahasa C merupakan bahasa pemrograman prosedural, di mana penyelesaian atau suatu masalah dilakukan dengan membagi masalah-masalah tersebut. Jika ada masalah yang ditemui oleh bahasa pemrograman C atau bahasa pemrograman prosedural, penyelesaiannya itu dilakukan dibagi-bagi masalahnya itu gitu ke dalam sub-sub masalah yang lebih kecil. Bisa dipahami seperti itu ya. Sedangkan C++ merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sifat object oriented programming untuk menyelesaikan masalah. C++ melakukan langkah pertama dengan mendefinisikan kelas-kelas yang merupakan A-class yang dibuat sebelumnya sebagai abstraksi dari objek-objek fisik. Kelas tersebut berisi keadaan objek, anggota-anggotanya, dan kemampuan dari objeknya. Setelah beberapa kelas dibuat, masalah dipecahkan menggunakan bahasa C++ itu. Oke, kita lanjut pada pengenalan ID Borland C++. Ide ini merupakan singkatan dari Integrated Development Environment, merupakan lembar kerja terpadu untuk pengembangan program. Ide dari Borland C++ dapat digunakan untuk yang pertama itu ada menulis naskah program, yang kedua mengkompilasi program, yang ketiga melakukan pengujian program atau debugging, yang keempat mengaitkan objek and library ke program linking, kelima menjalankan program running untuk mengaktifkan aplikasi Borland C++. Lakukanlah langkah-langkah berikut ini.
klik tombol Start, pilih program Borland C++, lalu klik Borland C++. Dan ada beberapa langkahnya. Langkah selanjutnya, yang pertama tuh langkah membuka program C++. Klik tombol Start, All Program Borland C++ 5.02 Borland C++, lalu langkah membuat program C++. Klik tombol Start, All Program Borland C++ 5.02 Borland. Terus kita lanjut. Struktur program C++. Struktur program C++ sama seperti struktur program C yang terdahulu. Struktur program C++ terdiri sejumlah blok fungsi, yang mana setiap fungsi terdiri dari satu atau beberapa pernyataan yang melaksanakan tugas tertentu. Kita lanjut ke model memori. Borland C++ mempunyai 6 model memori untuk program dan data. Model-model memori tersebut adalah model tiny model, memori yang menyediakan jumlah memori untuk program dan data tidak lebih dari 64 KB. Model small model, memori yang menyediakan jumlah memori untuk masing-masing program, data tidak lebih dari 64 KB. C. Model medium model, memori yang menyediakan jumlah memori untuk program tidak lebih dari 64 KB dan tidak lebih dari 64K. Model compact model, yang mana menyediakan tidak lebih dari 64 KB dan tidak lebih dari 64K. Model large model, memori yang menyediakan jumlah memori untuk program data dan data lebih dari 64K. Model hard model, memori yang menyediakan jumlah memori untuk menyimpan satu jenis data. Yang bisa kita lihat pada gambar di atas, di sana ada langkah-langkah untuk membuat file editor menggunakan bahasa C++. Mungkin nanti bisa dipraktekkan sendiri oleh penonton. Di sini ada file editor, merupakan file kode program yang dapat dikompilasi kemudian dijalankan untuk menampilkan hasilnya, yang mempunyai eksistensi file CPP. Cara mengaktifkannya, klik menu file, klik new text edit. Lalu di sini ada menyimpan file editor, menerjemahkan program, dan menjalankan program. Bisa dilihat sendiri kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke modul 2. Kita lanjut ke modul kedua. Kita lihat di sini. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, ini merupakan website sederhana yang kita buat menggunakan Google Site. Modul dasar pemrograman, di sini ada tujuan dan petunjuk penggunaan. Di sini ada modul dan fitur profile. Di sini ada sinopsisnya. Oh ya, saya lupa tadi membacakan sinopsis modul pemrograman dasar. Modul pemrograman dasar ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman fundamental mengenai konsep dan praktik pemrograman. Modul ini mencakup beberapa topik penting, mulai dari pengenalan logika dasar, struktur data sederhana, hingga penerapan algoritma dalam bahasa pemrograman populer. Di dalamnya, mahasiswa akan mempelajari langkah-langkah membangun program sederhana. Di sini kita diajarkan beberapa algoritma bahasa pemrograman, memahami penggunaan variabel, tipe data, operator, serta struktur kontrol seperti percabangan dan peluangan lainnya. Dengan metode pembelajaran berbasis latihan dan contoh kasus nyata, modul ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir logis dari mahasiswa, serta keterampilan pemrograman dasar yang dibutuhkan sebagai fondasi untuk melanjutkan ke tingkat pemrograman yang lebih kompleks. Gitu. Kita lanjut ke modul yang kedua ya. Tadi hanya beberapa sinopsis yang saya bacakan. Oke, sebentar. Ini kita langsung lanjut ke menu modul kedua. Ya, di menu modul yang kedua. Oke, kita lanjut ke modul yang kedua, yang mana pada modul ini kita akan membahas pengenalan bahasa Python. Sejarah singkat perkembangan bahasa pemrograman Python. Sekilas, perkembangan bahasa Python diciptakan oleh Guido van Rossum pertama kali di Centrum Wiskunde en Informatica CWI di Belanda pada awal tahun 1990-an. Bahasa Python terinspirasi dari bahasa pemrograman ABC sampai sekarang. Guido masih menjadi penulis utama untuk Python. Meskipun bersifat open source, sehingga ribuan juga orang berkontribusi dalam mengembangkannya. Di tahun 1995,
Guido melanjutkan pembuatan Python di Corporation for National Research Initiative (CNRI) di Virginia, Amerika, di mana dia merilis beberapa versi dari Python pada Mei 2020. Guido dan tim Python pindah ke beopen.com dan membentuk tim beopen and Python Labs. Di bulan Oktober pada tahun yang sama, tim Python pindah ke Digital Creation, sekarang menjadi perusahaan Zoop. Pada tahun 2001, dibentuklah organisasi Python, yaitu Python Software Foundation atau bisa disingkat PSF. PSF merupakan organisasi nirlaba yang dibuat khusus semua hal yang berkaitan dengan hak intelektual Python. Perusahaan Zoop menjadi anggota sponsor dari PSF. Di sini bisa kita lihat semua versi Python yang dirilis bersifat open source, dan dalam sejarahnya hampir semua rilis Python menggunakan lisensi GFL compatible. Di sini ada Python 1.0 yang mana pada Januari 1994 dan seterusnya, bisa dibaca kawan-kawan. Dan pertanyaannya, mengapa harus Python? Mengapa harus Python? Bukankah masih banyak bahasa pemrograman lain di luar sana? Apa kelebihan Python? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering menjadi pertanyaan yang muncul sebelum seseorang mempelajari Python. Seperti yang saya bilang di awal, bahasa pemrograman ini sangat banyak gitu. Berikut adalah beberapa antara kelebihan Python. Python adalah bahasa pemrograman yang populer per September 2018. Python berada di urutan ketiga bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. 2. Python relatif lebih mudah dipelajari dan digunakan dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Sintaksnya yang sederhana, mudah dibaca dan diingat karena filosofi Python itu sendiri pada aspek kemudahan dibaca, readability. Kode Python juga mudah ditulis dan mudah dibaca, sehingga lebih mudah diperbaiki kalau ada kesalahan dan juga mudah untuk dipelihara. Lanjut, selain lebih mudah dibaca, Python juga lebih efisien dibandingkan bahasa lain seperti C++ maupun Java. Untuk melakukan sesuatu dengan 5 baris kode pada bahasa lain, bisa jadi Python hanya diperlukan di 1 baris kode. Hal ini menyebabkan pembuatan pemrograman dalam Python menjadi lebih ringkas dan lebih cepat dibandingkan bahasa lain. Python merupakan bahasa multifungsi. Dengan Python, Anda bisa melakukan berbagai hal, mulai dari memproses teks, membuat website, dan program jaringan, robotika, data mining, sampai dengan kecerdasan buatan. Dengan Python, Anda bisa membuat aplikasi berbasis desktop maupun berbasis smartphone. 5. Python kaya akan dukungan library standar. Tersedia banyak sekali modul-modul dan eksistensi program yang sudah siap Anda pakai untuk membuat program sesuai kebutuhan Anda. Dan komunitas Python ini komunitas yang sangat aktif mengembangkan Python sehingga menjadi bahasa yang sangat andal. Tapi itu hanya kelebihan. Terus apa kekurangannya? Python adalah bahasa interpreter. Kekurangan Python dibanding dengan bahasa lain yang menggunakan compiler adalah sedikit lebih lambat pada saat dijalankan bila dibandingkan bahasa C maupun C++. Tapi hal ini pun sangat bersifat relatif. Apa itu relatif? Relatif adalah berubah-ubah, tergantung dari besar ukuran program yang dibuat. Untuk program besar yang membutuhkan kecepatan pemrosesan yang tinggi, mungkin Python kalah cepat dari bahasa C. Tapi untuk hal selain itu, Python lebih mudah dan lebih baik dari bahasa lain. Selain itu, kode sumber sekarang sudah dioptimasi menggunakan bahasa C. Sepertinya ada korelasinya ya. Sehingga kecepatan juga sudah sangat mendekati kecepatan bahasa C, walaupun masih belum bisa menyamai atau menyaingi dari bahasa C itu sendiri. Spesifikasi komputer juga sekarang ini sudah semakin tinggi sehingga bisa memproses program yang cepat, sehingga seringkali ini tidak menjadi hal penting dan bisa diabaikan. Sekilas tentang bahasa Python adalah bahasa pemrograman interpretif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Seperti yang tadi saya bacakan, Python diklaim sebagai pemrograman yang menggabungkan kapabilitas bahasa yang menggunakan kapabilitas, kemampuan, dan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Mungkin itu saja dari modul 2. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Dan saya masih banyak kurangnya, saya rasa itu saja. Apabila ada yang tidak dipahami, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.